Selamanya kami ingin selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah berikan cuaca yang cerah pada pagi hari ini. Kiranya firman yang akan disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini kiranya Engkau mau pakai ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada jemaat di tempat ini. Dan firman-Mu boleh menguatkan setiap hati, setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala di tempat ini dan semua pengurus di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan saya boleh menyaksikan, saya boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah menjalani Paskah ya, beberapa minggu yang lalu. Dan seperti tertulis di dalam Alkitab, setelah Paskah Tuhan Yesus akan naik ke surga. 40 hari Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan setelah itu 10 harinya Roh Kudus dicurahkan. Minggu-minggu ini seperti yang kita alami saat ini, kalau kita bisa lihat 2000 tahun yang lalu sama dengan timeline yang ada di Alkitab, ini adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Ya, seperti yang kita ketahui pada saat itu Tuhan Yesus bangkit dan kuburnya kosong. Tutup kubur yang berupa batu besar itu tiba-tiba bergeser dari tempatnya. Dan Tuhan Yesus tidak ada di tempat itu. Orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, mereka ketakutan. Mereka lalu menyebarkan berita hoax. Bahkan mereka menyogok tentara-tentara Romawi untuk menyebarkan berita hoax tentang Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Ya, karena tiba-tiba kubur itu kosong dan mereka nggak tahu kemana. Oleh karena itu hoax itu disebarkan. Mereka sengaja menyogok tentara Romawi untuk memberitakan berita hoax ini. Dan saat ini masih ada beberapa orang yang di luar sana, di luar kekristenan, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tapi Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya jasadnya. Dia tetap mati. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang bangkit. Dia tidak mati, dia bangkit dan dia akan datang kembali untuk menjumpai kita semua. Kita akan baca, hari ini saya akan membawakan suatu tema yaitu The Living Hope, yaitu pengharapan yang hidup. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, maka kita perlu berpengharapan kepadanya. Karena pengharapan kita adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus yang hidup. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kita sama-sama membaca ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di dalam ayat ini disebutkan berulang-ulang ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan disebutkan bahwa ia hidup. Tercatat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Berapa kali sih berulang-ulang itu? Di Alkitab mencatat ada 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang pertama adalah kepada Maria Magdalena. Yang kedua kepada para wanita. Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada para wanita. Kenapa? Kenapa bukan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya pertama kali. Dia menampakkan diri kepada para wanita dan kepada Maria Magdalena. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus itu menganggap berharga wanita-wanita. Ya,
Hanya di dalam kekristenan yang menganggap pria dan wanita itu setara. Ya, seperti di ayat ini, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para wanita. Ya, kepada para wanita yang mencari Tuhan Yesus yang hidup. Ya. Karena Tuhan Yesus menganggap para wanita itu sangat berharga. Wanita itu perannya adalah sebagai penolong suami, sebagai pendoa, dan penopang dari suami. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, para suami kita patut berbangga, kita patut bersyukur kalau kita mempunyai istri seorang pendoa, kalau kita mempunyai istri penopang, kalau kita mempunyai istri pendoa syafaat. Karena di balik pria-pria yang hebat di luar sana, di belakangnya pasti ada wanita-wanita pendoa. Di belakangnya pasti ada wanita-wanita yang mendoakan suaminya setiap saat. Wanita-wanita yang mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya. Ya, oleh karena itu wanita dan para ibu-ibu dan remaja wanita di tempat ini, kita harus berperan seperti halnya wanita-wanita Kristus yang selalu mencari Tuhan Yesus yang hidup. Bagi para pria yang masih jomblo di tempat ini, ayo cari wanita-wanita yang suka berdoa. Cari wanita-wanita yang dia suka mencari Tuhan Yesus yang hidup. Karena saya yakin dan percaya, kalau engkau menikah dengannya, engkau akan menjadi pria-pria yang hebat. Ya, karena di balik pria-pria yang hebat, di balik anak-anak yang hebat, di belakangnya pasti ada ibu-ibu, pasti ada seorang istri yang selalu setia berdoa bagi suaminya, yang selalu berdoa bagi anak-anaknya. Ya. Saya sedikit menyaksikan ya, saya mempunyai orang tua, mama itu umurnya sekitar kalau sekarang mungkin 86 tahun ya. Suatu saat pagi-pagi hari saya keluar dari kamar, saya melihat mama ini berdoa. Saya sebagai anaknya ini iseng ya, pengen lihat apa sih yang didoakan oleh mama ini. Ya, saya diam-diam berhenti mengamati mama. Mama saya ini kalau berdoa lama, hampir 1 jam Bapak Ibu. Saya dengerin, ternyata dia mendoakan itu satu-satu. Dia sebutkan satu persatu anaknya. Anaknya dia sebutkan satu persatu, anaknya ada 7 ya. Cucunya dia sebutkan satu persatu, dia doakan satu persatu. Makanya sampai lama, sampai 1 jam. Ya. Ternyata di balik doa seorang mama, ada anak-anak yang di dalam kehidupannya selalu mampu menghadapi segala sesuatunya. Ya, amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Dia menyebutkan anaknya satu persatu. Saya doakan untuk ini, keluarganya, keuangannya, pekerjaannya didoakan satu persatu. Dan sampai hari ini, saya enggak sombong ya, walaupun tidak anak-anaknya tidak jadi kaya semua, tapi paling enggak anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Dan di dalam kehidupannya boleh dikatakan menjadi anak-anak yang berhasil. Cucu-cucunya juga enggak jadi anak-anak cucu-cucu yang nakal. Anak-anak yang nakal di luar sana, walaupun pergaulan di luar sana mengerikan sekali Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi dia tetap menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Ya, wanita ini sangat penting. Istri di dalam Filipi, di dalam ayat-ayat pernikahan disebutkan istri adalah sebagai penolong. Istri adalah sebagai penopang. Ya, di mana istri disebutkan di sana adalah tulang rusuk dari suami. Itu artinya sebagai penolong, sebagai penopang. Apapun keadaan suaminya, dia harus menolong, dia harus menopang. Dan istri itu dia selalu tugasnya adalah mendoakan suaminya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya. Ya. Makanya kenapa di sini disebutkan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada para wanita. Ya.
Maria Magdalena ini padahal adalah seorang wanita yang pernah dirasuki oleh 7 roh jahat. 7 itu dalam Alkitab adalah angka sempurna, di mana di dalam tubuh Maria Magdalena itu ada roh jahat yang sangat sempurna. Artinya roh jahat yang begitu hebat, tapi Tuhan Yesus sudah mengusirnya dan Tuhan Yesus memulihkannya. Yang ketiga, kepada siapa Tuhan Yesus menampakkan diri? Yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-murid yang berjalan menuju Emmaus. Yang keempat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Yang kelima, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 10 murid tanpa Thomas. Yang keenam, Tuhan Yesus menampakkan kepada 10 murid dengan Thomas. Yang ketujuh, kepada 7 orang murid di Danau Tiberias. Dan yang ke-8 kepada lebih dari 500 orang. Kalau di sini disebutkan lebih dari 500 orang artinya banyak sekali ya. Alkitab tidak dapat menyebutkan, cuma disebutkan lebih dari 500 orang. Yang ke-9 kepada Yakobus. Dan yang ke-10 kepada murid-murid saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Ada hal yang menarik. Kenapa Tuhan Yesus setelah bangkit dia nggak langsung naik ke surga? Kan bisa aja ya Tuhan Yesus setelah bangkit dia langsung naik aja ke surga. Kenapa harus repot-repot? Langsung naik ke surga, sudah selesai. Kan dia sudah bangkit, dia langsung naik ke surga. Tapi ada 3 hal yang menarik, yang perlu kita pelajari pada siang hari ini. Kenapa Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada orang-orang di sekitarnya, kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah untuk memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Mari kita baca Yohanes di dalam pasal 20 ayat yang ke-19. Kita baca ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Dalam ayat ini Yohanes pasal 20 ayat ke-19 disebutkan murid-murid Yesus, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Saat itu murid-murid Yesus ini sangat ketakutan karena mereka dituduh mencuri jasad Tuhan Yesus. Mereka ketakutan dan mereka berkumpul di dalam suatu tempat dengan mengunci pintu. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang di antara mereka. Walaupun pintu sedang terkunci. Tidak ada satupun pintu terkunci yang bisa menghalangi Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun pintu terkunci di luar sana yang sanggup menghalangi Yesus untuk menyembuhkan sakit kita. Tidak ada satupun pintu terkunci di luar sana yang sanggup menghalangi Yesus untuk tidak menolong kita. Yang sanggup menghalangi Yesus untuk tidak menolong ekonomi kita. Walaupun pintu-pintu terkunci. Pintu-pintu terkunci berarti nggak ada yang bisa buka ya. Pintu terkunci dari dalam. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, masuk di antara mereka. Hari-hari ini walaupun pintu-pintu ekonomi kita terkunci. Walaupun pintu-pintu kesehatan kita terkunci. Di luar sana dokter sudah bilang kamu gak ada harapan. Umurmu tinggal sekian hari. Penyakitmu ini sudah gak bisa disembuhkan. Tapi Tuhan Yesus sanggup masuk ke dalam pintu terkunci itu. Hari-hari ini mungkin usahamu. Orang sudah berkata sudah usahamu ini sebentar lagi bangkrut. Tokomu semakin lama semakin sepi. Pabrikmu semakin lama semakin sepi. Apalagi keadaan seperti sekarang ini ya. Keadaan tidak menentu di mana-mana. BBM naik. Dolar naik. Dikatakan akan ada krisis. Di bulan Juni dan sebagainya. Mengerikan sekali. Tapi yang perlu saya katakan kepada Bapak dan Ibu sekalian.
Walaupun pintu-pintu ekonomi terkunci. Tidak menghalangi Tuhan Yesus hadir. Tidak menghalangi Tuhan Yesus menolong ekonomi kita. Tidak menghalangi Tuhan Yesus menolong kesehatan kita. Tidak menghalangi Tuhan Yesus menolong keluarga kita. Ya. Di sini dikatakan pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menyebutkan damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata yang disebutkan Tuhan Yesus cuman damai sejahtera bagi kamu. Dan damai sejahtera bagi kamu ini disebutkan 2 kali. Artinya apa? Tuhan Yesus sengaja menunda kenaikannya, naik ke surga. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya untuk memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus ini bukan damai sejahtera seperti yang diberikan dunia. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang ditinggalkan Tuhan Yesus itu adalah apa sebelum naik ke surga? Adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bukan uang berkoper-koper yang ditinggalkan Tuhan Yesus ya. Bukan uang 1 gepok. Bukan jabatan yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Tapi yang ditinggal Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan disebutkan damai sejahtera ini bukan seperti yang dunia berikan padamu. Damai sejahtera yang di dunia berikan itu sia-sia. Sementara mungkin kita bisa mengalami damai sejahtera setelah kita sumpek-sumpek. Kita bisa dugem. Wah, udah merasa damai. Pulang dugem, sumpek lagi. Mungkin bisa ke tempat-tempat keramaian, shopping. Tapi setelah pulang shopping, sumpek lagi. Tapi damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan beda dengan yang dunia berikan. Damai sejahtera Tuhan Yesus yang diberikan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera seperti yang Tuhan Yesus alami saat Tuhan Yesus mengalami badai di tengah laut. Saat ada ombak, ada badai, Tuhan Yesus tetap dapat tertidur di dalam perahu itu. Damai sejahtera ini yang akan diberikan kepada kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita adalah damai sejahtera yang sanggup mengampuni orang-orang yang menyiksa dia di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia mengatakan, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, damai sejahtera ini yang akan diberikan kepada kita. Mau Bapak Ibu damai sejahtera yang seperti ini? Amin. Damai sejahtera seperti ini yang akan diberikan Tuhan Yesus. Yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada jemaat di tempat ini. Adalah damai sejahtera yang berbeda dari yang dunia berikan. Kebangkitan Kristus itu mengubah gelap malam penuh duka menjadi fajar reuni. Kebangkitan Kristus itu mengubah gelap malam kekecewaan menjadi fajar sukacita. Dan kebangkitan Kristus itu mengubah gelap malam ketakutan menjadi fajar kedamaian. Ini Billy Graham mengatakan hal ini ya. Ada ilustrasi yang mengatakan sedikit cerita. Ada pertandingan lukisan ya. Lomba lukis. Temanya adalah kedamaian ya. Pelukis-pelukis terkenal mereka mengumpulkan lukisannya untuk dinilai seorang juri. Di dalam lukisan itu ada satu lukisan, ada gambar danau, ada gambar gunung hijau, ada gambar pohon, ada gambar burung merpati, dan diberi judul damai sejahtera. Ada satu lagi lukisan. Tapi gambar yang tertera di situ adalah perang. Perang hebat. Dan di samping kiri kecil itu ada gambar seorang bapak dari GBI Damai Sejahtera tertidur di situ. Bapak dan Ibu sekalian. Juri ini heran. Bertanya, loh kamu ini temanya adalah damai sejahtera. Kok gambarnya perang? Dilihat, wah ada bapak-bapak dari GBI Raja Damai ini ada di situ. Dia tetap bisa tertidur Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun keadaan di sana perang. Walaupun ada perang di dalam lukisan itu. Tapi bisa tertidur. Ini melambangkan damai sejahtera yang sesungguhnya.
damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan. Itu adalah damai sejahtera yang dapat membuat kita tenang di tengah badai. Damai sejahtera Tuhan yang dapat membuat kita tenang menghadapi persoalan keluarga. Ya, ada seorang pengusaha datang kepada seorang pendeta, dia minta didoakan. Di luar sana dia hampir mengalami kebangkrutan, utangnya sudah banyak sekali Bapak Ibu. Kalau dinilai secara manusia, ini sudah nggak mungkin bisa ditolong perusahaan ini. Hutangnya sudah sangat banyak, nggak bisa ditolong sudah. Dia datang kepada pendeta, Pak Pendeta saya minta didoakan. Lalu Pak Pendeta ini berdoa. Dan di akhir doanya, Pak Pendeta ini mengatakan dalam doanya, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kamu. Lalu setelah itu pulang Bapak dan Ibu sekalian. Setelah pulang, apakah hutangnya lalu lunas semua? Apakah pengusaha ini setelah pulang didoakan lalu hutangnya lunas semua? Enggak Bapak Ibu. Kalau itu lunas semua, wah itu drama Korea ya Bapak Ibu. Enggak, belum lunas. Hutangnya belum lunas. Hutangnya masih ada. Tapi setelah dia menerima damai sejahtera itu, dia bisa tenang menghadapi persoalannya. Dia bisa tenang keesokan harinya, dia bisa menemui para bankir, bank-bank yang di tempat kreditnya macet itu dia temui satu persatu. Dia minta untuk restrukturisasi. Hutangnya minta diatur kembali. Dia mendatangi supplier-suppliernya dia yang seharusnya sudah memblacklist dia karena hutangnya ini tidak terbayar. Dia dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan, dia berani mendatangi supplier-supplier ini. Dia minta waktu lagi. Dan dengan damai sejahtera Tuhan, dia mempunyai pikiran yang tenang, yang tidak kalut. Dia boleh menjalankan usahanya pelan-pelan. Ada ide-ide baru yang muncul karena dia tenang, gak kalut. Dan akhirnya usahanya bisa mulai jalan pelan-pelan. 2-3 tahun kemudian hutang-hutangnya semua lunas. Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Karena ada damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu berlaku selama-lamanya. Ya, yang kedua, apa alasan Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga? Dia harus menemui murid-muridnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk menyatakan kepeduliannya terhadap murid-muridnya yang pernah gagal. Seperti kita ketahui, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Kalau Tuhan Yesus langsung naik ke surga, Petrus akan tetap dengan rasa bersalahnya dia. Petrus akan tetap merasa bersalah karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Thomas yang saat itu sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Thomas diberitahu oleh murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas tidak percaya. Sebelum dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam tanganku yang terluka dan ke dalam lambung yang berlubang itu, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Thomas ini melambangkan kita, orang yang intelektual, orang yang pinter-pinter ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita seringkali tidak percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita nggak melihat sendiri. Kalau nggak ada mujizat aku nggak percaya. Kalau penyakitku nggak disembuhkan aku nggak percaya. Kalau keadaanku tidak dipulihkan aku tidak percaya. Thomas ini melambangkan keadaan kita seperti ini. Kita seringkali nggak percaya kalau kita nggak melihat. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi tetap percaya. Di dalam ayat ini nanti dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke 29 dikatakan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pada saat itu Tuhan Yesus datang mendatangi murid-muridnya. Ada Thomas di situ. Pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dia mencari Thomas.
Dia mencari Thomas. Mana Thomas? Hebat ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mencari Thomas yang tidak percaya kepada dia. Dicari oleh Tuhan Yesus. Di mana Thomas? Dan pada saat Thomas ditemukan oleh Tuhan Yesus, diajak, Thomas, ini loh tanganku. Jujukkan tanganmu ke dalam tanganmu, ku yang berlubang paku. Dan ini, jujukkan ke dalam lambungku yang lubang karena lubang paku. Nih, Tuhan Yesus kita bukan Tuhan Yesus yang baper ya. Tuhan Yesus kita bukan Tuhan Yesus yang marah. Setelah Thomas tidak percaya lalu dia datang. Mana Thomas ini? Mas. Oh ini Thomas, kamu itu loh kok tidak percaya sama aku. Aku ini sudah bersama kamu beberapa tahun sama-sama melakukan mujizat. Kamu kok tidak percaya? Tuhan Yesus enggak memarahi Thomas seperti itu. Tuhan Yesus datang dengan penuh kasih kepada Thomas. Dan dia, Thomas ini loh tanganku yang berlubang paku. Dan apa yang dikatakan Thomas? Di dalam ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas benar-benar melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih menghampiri dia. Seperti saat ini, Tuhan Yesus yang penuh kasih itu menghampiri Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini. Dia dengan penuh kasih menghampiri kita. Bahkan dia mengetuk pintu. Di dalam ilustrasi yang sering kita lihat, lukisan-lukisan yang sering kita lihat, Tuhan Yesus mengetuk pintu. Dan di dalam pintu itu tidak ada gagang pintu. Tuhan Yesus mengetuk pintu, dia menunggu respon dari dalam yang membuka. Padahal sebenarnya kan Tuhan Yesus bisa buka pintu ya. Tapi dia enggak. Mengetuk pintu, dia menunggu kita membuka pintunya dari dalam. Ya, hari-hari ini, mungkin pagi hari, Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Dek, 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 dek. Thomas, atau siapa namanya, Johnny, ini aku. Dia menunggu. Dia diizinkan untuk masuk. Kalau seandainya kita tidak mengizinkan, wah, ya Tuhan, saya mau ada urusan ini Mas Ian. Saya masih mau ketemu klien ini. Saya masih mau setor ke bank ini misalnya. Saya masih perlu ini beresin kerjaan-kerjaan. Diabaikan Tuhan Yesusnya. Malam hari dia mengetuk lagi. Tuhan, aku masih repot ya, aku lembur. Besok mesti dikejar deadline ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tetap mendatangi anak-anaknya walaupun seringkali dia diabaikan. Dia mendatangi kita. Tuhan memberikan free will, kehendak bebas bagi anak-anaknya. Dia bisa saja memaksakan kehendaknya. Tapi dia tidak mau. Dia menunggu kita untuk membuka pintu itu. Apakah hari ini, siang hari ini, kita mau menerima, kita mau mendengar ketukan pintu dari Tuhan Yesus itu. Dek, dek, dek. Apakah kita mau membuka? Oh iya Tuhan, masuk dalam hatiku. Yuk sertai aku. Aku hari ini mau bekerja. Sertai aku, bersama-sama dengan aku. Yuk Tuhan, aku mau memulai bisnis. Masuk Tuhan, bersama-sama dengan aku menjalani bisnis ini. Apakah kita mau seperti itu? Hari ini kita diingatkan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pengen dekat dengan kita. Ya, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 5 dan 6. Kita baca sebentar ya. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Di dalam konteks cerita ini adalah Tuhan Yesus menemui murid-muridnya di Danau Tiberias. Di mana saat itu murid-muridnya sudah tidak berpengharapan. Di mana murid-muridnya sudah hopeless. Hopeless itu artinya wis percuma. Saya mengikut Tuhan Yesus begitu lama akhirnya ditinggalkan begitu aja sudah. Tidak ada apa-apanya. Mana Tuhan Yesus sekarang? Akhirnya mereka menjalani kehidupan semula. Menjadi nelayan. Dan semalam-malaman mereka menjala ikan. Dan disebutkan sebelum ayat ini, disebutkan bahwa Simon Petrus menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ayat yang tadi dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tuhan Yesus menanyakan hal ini. Apakah kamu mempunyai lauk pauk?
Jawab mereka, tidak ada. Enggak ada, enggak dapat apa-apa. Ayat yang ke-6 kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jalannya di sebelah kanan. Secara akal manusia, kalau kita sudah menjala ikan semalam-malaman, harusnya sudah ditebar ya. Kiri kanan sudah ditebar kemana-mana, tidak dapat ikan apa-apa. Tapi ini Tuhan Yesus merintahkan untuk tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan dengan taat murid-muridnya menebarkan jalannya di sebelah kanan. Dan akhirnya disebutkan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya. Artinya ini apa? Tuhan Yesus seringkali memerintahkan kita. Sesuatu hal yang kita anggap mustahil. Sesuatu hal yang kita anggap tidak mungkin. Aku pernah melakukannya, enggak bisa kok. Ini loh, kamu coba usaha ini. Ada Roh Kudus yang berbicara seperti itu. Tuhan Yesus berbicara melalui Roh Kudus. Tapi kita seringkali enggak percaya. Aku sudah melakukannya kok. Enggak bisa. Gagal, berkali-kali gagal. Berkali-kali gagal. Tapi murid-muridnya taat kepada Tuhan Yesus. Kita harus taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan A, ya kita lakukan A. Dan di balik semuanya itu ada mujizat yang sudah disediakan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat yang ke-12. Saya lompat ke ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Setelah Tuhan Yesus menyuruh menangkap ikan, ternyata Tuhan Yesus itu ingin dekat dengan murid-muridnya. Dia menghidangkan roti, bakar dan mengajak murid-muridnya untuk sarapan, makan bersama-sama. Tuhan Yesus itu ingin dekat dengan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus itu selalu ingin dekat dengan anak-anaknya, apalagi anak-anak yang setia. Seperti di ayat ini Tuhan Yesus menyebutkan, marilah dan sarapanlah. Padahal murid-muridnya ini murid-murid yang mereka sudah hopeless, nggak ada pengharapan. Tapi Tuhan Yesus mau dekat dengan kita. Marilah dan sarapanlah. Saat ini mungkin Tuhan Yesus memanggil engkau, anakku, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang sangat berat. Hari-hari ini kita mengalami tertekan keluarga kita. Anak-anak kita mungkin mengalami beberapa masalah. Pekerjaan kita mengalami beberapa masalah. Berat sekali. Walaupun dipendam dalam hati ya. Tapi kita mengalami beberapa masalah. Wah, ini semua naik, nanti gimana? Mau beli lagi tidak ada uang. Mau beli lagi harganya sudah naik, mesti keluarkan modal lagi dari dalam. Harga-harga sudah naik tapi barang kosong. Ini yang terjadi saat ini. Harga-harga sudah naik tapi nggak ada barang. Barangnya kosong, bahan baku kosong. Kebetulan saya juga ada di marketplace ya. Jadi saya tahu ini. Kita mau beli dengan harga yang naik tapi barangnya nggak ada, barang kosong. Semua orang pada khawatir. Gimana kelanjutannya? Gimana kelanjutannya? Tuhan Yesus mau dekat dengan kita. Di sini dikatakan, marilah dan sarapanlah. Ayo terus dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam keadaan masalah apapun juga jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Melekat terus kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayat yang terakhir di ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ya, Tuhan Yesus mengambil roti, membagikannya, dan ikan dan roti diberikan kepada murid-muridnya. Mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus yang ketiga. Kenapa dia enggak langsung naik ke surga? Kenapa dia harus menampakkan diri kepada beberapa orang dan kepada murid-muridnya? Yang ketiga, untuk mengutus murid-muridnya atau memberitakan Injil. Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang. Aku mengutus kamu.
Setelah Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Tuhan Yesus mengutus kita anak-anaknya. Mengutus apa? Untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil jangan diasumsikan sebagai hal yang susah. Harus berbicara di tempat ini. Harus mengabarkan Injil kepada jemaat di tempat ini. Bukan seperti itu. Tapi mengabarkan Injil dengan yang paling sederhana adalah mengabarkan Injil ke teman sekerja kita. Mengabarkan Injil dengan keluarga-keluarga kita. Kita ini seperti kitab yang terbuka ya. Di mana setiap kehidupan kita orang bisa lihat. Ya. Dan kehidupan yang paling gampang terlihat adalah kehidupan di dalam keluarga kita. Bagaimana orang berbicara di atas mimbar seperti ini. Kalau kehidupan keluarganya ternyata enggak karu-karuan. Kalau kehidupan keluarganya ternyata amburadul. Kalau di luar sana ternyata dia dengan istrinya suka mukul. Misalnya saya misalnya. Wah suka mukul. Bagaimana saya bisa berbicara di atas seperti ini. Ternyata kehidupan keluarga di sana. Mungkin kalau istri saya lihat saya. Wah percuma. Pak Nyo kalau di atas mimbar ngomongnya aja gitu. Tapi ternyata di luar di keluarga suka mukul. Ngomongannya suka nggak enak. Atau anak saya melihat. Wah percuma Bapak seperti itu. Nah apa loh kalau diajak ngomong tidak bisa. Tapi Tuhan mau kehidupan keluarga kita boleh menjadi cermin Kristus. Bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan keluarga kita? Itu yang paling utama dilihat orang, yang paling sederhana. Dan mengabarkan Injil yang selanjutnya kita bisa mengabarkan Injil di tempat kerja. Atau yang paling sederhana bisa broadcast. Dari berita-berita gereja. Broadcast ke teman-teman ya. Broadcast tentunya broadcast yang baik ya Bapak dan Ibu sekalian. Broadcast yang berguna ya. Kalau kita mau broadcast itu kita harus selalu melihat beberapa syarat seperti ini ya. Kita kalau broadcast, kita kalau menyampaikan berita-berita setelah kita terima dari orang atau dari hamba-hamba Tuhan, kita bukan cuman melihat apakah boleh atau tidak. Ya. Bukan kita cuma melihat apakah ini haram atau halal ya. Wah ini haram, ini jangan dibagi. Oh ini halal, boleh dibagi. Bukan. Yang perlu kita lihat di dalam kekristenan, etika Kristen itu berbicara 3 hal ini. Yang pertama, bermanfaat atau tidak. Yang kedua, membangun atau tidak. Dan yang ketiga adalah menjadi teladan atau tidak. Kalau kita menerima broadcast, kita menerima berita, kita mau edarkan lagi ke teman-teman kita, kita harus bertanya dalam hati, ini bermanfaat apa enggak sih? Apakah ini malah menjatuhkan orang? Apakah ini malah membuat orang takut? Kalau ini membuat orang takut, enggak bermanfaat, jangan dibagi. Ya. Yang kedua, apakah ini membangun atau tidak? Apakah ini membangun iman seseorang enggak? Apakah ini menguatkan enggak? Kalau ini cuma kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang cuma gosip-gosip, sudah jangan dibagikan. Karena ini tidak membangun, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, menjadi teladan apa tidak sih? Wah ini broadcastnya ini tentang kekerasan. Tentang suami pukul istri, anak berani sama orang tuanya, anak membunuh orang tuanya. Atau orang tua menyiksa anaknya. Wah ini bukan menjadi teladan ini. Jangan dibagi. Ya. Jadi 3 hal itu. Bermanfaat atau tidak. Membangun atau tidak. Dan menjadi teladan atau tidak. Ya. Itu yang harus kita anut. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di sini. Masalah itu sebenarnya enggak ada yang berat ya Bapak Ibu ya. Masalah itu sebenarnya semua itu kalau dijalanin nggak ada yang terasa berat. Masalah itu kadang-kadang masalah yang ringan itu kita bisa merasakan berat. Ilustrasinya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini ya. Apa ini? Air mineral ya. Ini berat nggak ini? Nggak ya. Kalau dipegang gini nggak berat Bapak Ibu. Nggak berat. Tapi kalau air mineral ini saya pegang 15 menit, 30 menit, 1 jam, mulai terasa berat enggak? Mulai terasa berat. Kita pegang 1 hari, wah berat Bapak Ibu.
Mungkin bisa sampai gini kalau saya megang ini 1 hari. Saya pegangin gini. Asalnya apa? Enggak berat. Ini artinya apa? Masalah ini berat atau tidak adalah tergantung berapa lama kita memegangnya. Lepaskan semua masalah. Serahkan pada Tuhan. Kita tidak harus memegang masalah ini sendirian. Kita serahkan pada Tuhan. Supaya masalah ini tidak semakin berat. Kalau masalah ini yang seharusnya ringan kita pegangi sendiri terus. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Semakin lama semakin berat. Tapi ayo, masalah yang kita hadapi saat ini, kita serahkan pada Tuhan. Kita lepaskan, kita serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan terhadap masalah kita. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan ingin dekat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus tetap terus melekat kepada Dia. Jangan pernah semakin jauh. Walaupun kita menghadapi masalah, jangan gak gereja-gerejaan. Loh kenapa? Aku sih akeh masalah. Wah salah Bapak Ibu sekalian. Semakin kita menghadapi masalah, kita harus semakin melekat terus kepada Tuhan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dan di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Tuhan mau pakai kita itu bukan karena kita mampu. Tuhan mau pakai kita untuk memberitakan Injil karena Tuhan memampukan kita. Tuhan mau pakai kita bukan karena tidak layak. Ya, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Ya. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, kami bersyukur lebih. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam